Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas hari ini tentang patologi dan terminologi cedera pada bahu, lengan atas siku, lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan, pinggul, paha, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki dan telapak kaki. Oke, akan Ibu searching terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ya, baik teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas tentang pengantar patologi, cedera dan terminologinya, juga yang kedua rincian cedera berdasarkan bagian tubuh, adapun istilah medis terkait cedera, juga strategi diagnostik dan pengobatannya. Oke, yang pertama itu pengantar patologi cedera dan termi. Nah, mendefinisikan cedera umum yaitu cedera bahu, kerusakan pada otot, sendi, tendon, dan tulang bahu yang diakibatkan oleh benturan atau gerakan berulang mencakup dislokasi tendon terjepit hingga patah tulang. Adapun cedera lengan, atas, dan siku, cedera seperti peradangan pada tendon, tendinitis, atau dislokasi sendi siku yang sering terjadi akibat aktivitas berat atau gerakan paksa. Adapun cedera pergelangan tangan dan tangan, luka seperti sindrom lorong karpal atau keseleo yang lebih sering dialami karena beban kerja repetitif atau trauma langsung. Dan ada cedera pinggul dan paha, kerusakan meliputi otot yang tertarik pada peradangan, sendi, pinggul, atau bahkan patah tulang yang dapat disebabkan oleh kecelakaan atau olahraga. Adapun cedera lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki dan telapak kaki, kondisi seperti robekan ligamen lutut, stres berat, pada tulang kering, keseleo pergelangan kaki, dan cedera plantar fasciitis yang biasanya terjadi pada pelari atau individu dengan aktivitas tinggi. Adapun cedera pinggul dan paha, kerusakan meliputi, oh ini udah ya teman-teman ya. Oke, ini udah ya. Nah, selanjutnya penyebab dan faktor risiko. Aktivitasnya berlebihan, misalkan ya teman-teman ya, paling penyebabnya itu karena gerakan yang sering dilakukan seperti mengangkat, mendorong, mengayun tanpa istirahat dapat meningkatkan resiko cedera struktur tubuh. Jadi tidak ada eh, istirahatnya. Terus olahraga yang intens, olahraga tertentu seperti sepak bola, basket, golf, atau angkat beban berat dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi dan otot tubuh. Bisa juga karena kecelakaan, jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas, atau benturan keras sering memicu cedera serius pada bahu, pinggul, ataupun anggota gerak lainnya. Terus pekerjaan fisik, profesi yang menuntut gerakan berat secara berulang-ulang, seperti konstruksi atau pelukis, sering menyebabkan gangguan otot sendi dan tendon. Adapun gejala diagnosisnya yaitu nyeri hebat, pembengkakan, kemerahan, keterbatasan gerak, serta bunyi atau sensasi retakan sering muncul pada kasus cedera tubuh. Dan pemeriksaan klinisnya biasanya melibatkan pengamatan fisik,
dipalpasi langsung ada nyeri tekan atau tidak gitu ya. Terus ada pengujian rentang gerak untuk menentukan lokasi cederanya. Jadi coba gerakin gitu ya. Jadi biasanya dilihat juga. Dan pendekatan pencitraan diuji laboratorium. Nah, di sini rincian cedera berdasarkan bagian tubuh. Di sini ada yang namanya dislokasi bahu. Terjadi saat tulang lengan atau keluar dari mangkuk sendi bahu seringkali akibat trauma atau gerakan mendadak yang ekstrim. Robekan otot rotator cuff, cedera pada sekelompok otot dan tendon yang menstabilkan bahu sering terjadi akibat gerakan berulang atau penuaan. Bursitis bahu, peradangan pada bursa, kantong cairan pelumas di sendi bahu biasanya akibat tekanan berlebih atau penggunaan yang berulang. Adapun patah tulang clavicula, cedera umum yang terjadi karena jatuh dengan bahu menerima benturan langsung menyebabkan nyeri tajam dan keterbatasan gerak. Sini pun ada cedera siku dan lengan. Ini biasanya cedera ligamen kolateral medial, di mana menstabilkan siku biasanya pada atlet yang melakukan gerakan seperti melempar. Patah tulang lengan bawah itu biasanya fraktur pada radius atau ulna, sering terjadi karena benturan langsung atau jatuh dengan tangan menyangga tubuh. Ada epikondilitis, litis lateral, kondisi akibat penggunaan lengan berulang yang menyebabkan peradangan tendon di sisi luar siku. Adapun kompresi saraf median, tekanan saraf yang menyebabkan nyeri mati rasa atau kesemutan di area siku hingga lengan bawah. Cedera penggerangan tangan dan tangan, sindrom terowongan karpal, terjadi ketika saraf median di pergelangan tangan tertekan, menyebabkan mati rasa, nyeri pada tangan dan jari. Adapun tendonitis tangan, peradangan pada tendon di pergelangan tangan atau tangan akibat penggunaan berulang, seperti mengetik atau olahraga tertentu. Adapun patah tulang pergelangan tangan, fraktur umum radius distal, biasanya akibat jatuh dengan posisi tangan penahan. Cedera sendi ibu jari, biasanya kerusakan pada ligamen yang menstabilkan ibu jari, seringkali akibat jatuh atau benturan kelas. Nah, cedera pinggul, paha dan lutut juga, patah tulang pinggul, cedera serius yang sering terjadi pada lansia akibat jatuh, membutuhkan pembedahan untuk menyembuhkan optimal. Adapun kerusakan ligamen ACL di lutut biasanya terjadi akibat perubahan arah mendadak saat berlari atau melompat. Dislokasi lutut, kondisi di mana tulang lutut bergeser dari posisinya akibat trauma, menyebabkan nyeri ekstrim dan pembengkakan. Adapun keseluruhan pada paha, otot paha, pergelangan berlebihan, atau robekan serta otot paha akibat aktivitas fisik seperti berlari atau melompat. Di sini pun ada yang namanya cedera pergelangan kaki dan kaki, seperti adanya keseleo pergelangan kaki, plantar fasciitis, patah tulang mata tarsal, cedera Achilles tendon. Bisa dilihat ya pengertian-pengertiannya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada istilah medis terkait cedera. Nah, ada bahu, yaitu struktur utama termasuk tulang bahu, skapula, tulang selangkah, clavicula, dan sendi bahu glenohumeral. Lengan atas terdiri dari tulang humerus yang didukung oleh otot-otot seperti bicep, plasi, dan tricep brachi. Dan lutut sendi kompleks yang terdiri dari tulang paha, femur, tulang kering, tibia, tulang tempurung lutut, patella, serta ligamen dan tendon yang mendukungnya. Nah, ini ada prosedur diagnostik teman-teman, ada single MRI, USG, dan pemeriksaan fisik. Bisa dilihat pengertiannya ya teman-teman ya. Baik. Nah, di sini ada istilah perawatan dan rehabilitasi, bisa dengan terapi fisik, pembedahan, ataupun ortotik, yaitu seperti menopang sendi atau anggota tubuh yang cedera agar pulih dengan benar. Jadi dilakukan alat bantu dan penyangga gitu ya. Adapun obat antiinflamasinya. Yang terakhir ada strategi diagnostik dan pengobatan di mana pencitraan medis ya dilakukan X-ray atau MRI ya untuk melihat tulang atau sambungan sendi secara detail.
pemeriksaan fisik seperti kekuatan otot, nyeri tekan gitu ya, atau gerakan-gerakan yang mungkin cedera itu berkurang atau menambah. Terus pengujian laboratorium juga gitu ya, melihat analisis cairan sendi, tes darah, dan melihat peradangan atau infeksinya. Dan pilihan perawatan konservatifnya, istilah yang tepat biasanya memberikan waktu bagi jaringan tubuh untuk pulih secara alami tanpa tekanan tambahan, pengobatan farmakologi ya, dikasih obat antiinflamasi, fisioterapi juga untuk penguatan peregangan, untuk memberikan perbaikan mobilitas fungsi area cederanya. Dan adapun harus istirahat yang tepat ya, oke, istirahat tepat, ini udah ya. Dan di sini ada intervensi bedah artroskopi, yaitu di mana kamera kecil dimasukkan ke sendi untuk diagnostik atau perbaikan struktur yang rusak seperti ligamen dan tulang rawan. Rekonstruksi ligamen pada cedera akut atau kompleks, teknik rekonstruksi dilakukan untuk mengganti atau memperbaiki ligamen yang mengalami kerusakan signifikan. Adapun prosedur ortopedi lainnya, misalkan pemasangan pin, plat, untuk perbaikan fraktur tulangnya, manipulasi sendi untuk mengatasi dislokasi berat yang tidak dapat dikelola secara konservatif. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, dari Ibu mungkin cukup sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.